Muslim dan muslimah, dan alhamdulillah di Jakarta cukup banyak di pengajian saya yang akhirnya memahami kalimat yang akan saya sampaikan sebentar lagi, akhirnya mereka tinggalkan. Ada teman-teman yang datang, mohon maaf kalau di sini juga ada yang sama profesinya, kerja di perbankan ribawi. Datang kepada saya di Ta'lim, Ustaz, saya masih kerja di bank konvensional riba. Gimana nih hukumnya? Saya tanya balik, kira-kira antum mau saya jawab apa nih? Kira-kira mau jawab apa? Mau jawab boleh? Nggak mungkin saya pertanggungjawabkan di depan Allah SWT hari kiamat. Berarti antum selama saya bilang boleh, berarti akan makan uang yang haram. Nggak bisa, riba haram. Solusinya yang antum tanya, solusi dari saya keluar dari tempat kerja itu. Tinggal pertanyaan kecil, saya mau kerja di mana ya? Saya harus makan dari mana? Istri anak saya harus biaya dari mana? Subhanallah, saya berikan jawaban begini. Antum umur berapa sekarang? 27 tahun Ustaz. Baik. Berapa tahun kerja di bank itu? 2 tahun Ustaz. Berarti dari umur 25 tahun. 25 tahun ini sebelum kerja di situ, antum makan dari mana? Belum punya kerjaan ya? Makan dari mana? Dia merenung. Baik, coba kita hisab sama-sama. Kita coba hitung sama-sama. 9 bulan di rahim ibu. Kita berada di sebuah kantong, ada air, ngapung-ngapung di situ. Ibu kita setengah mati makan, minum, cari makanan yang paling baik. Dan itu dianjurkan oleh dokter. Dokter juga ini yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu Wa Taala supaya si manusia ini terjaga. Dijamin rezekinya 9 bulan. Cuma berenang, tidak bisa berpikir, tidak ada ide untuk bisnis, tidak ada ide untuk kerja, makan tuh hidup 9 bulan. Ada jaminan nggak? 9 bulan. Kemudian setelah antum lahir, waktu kita masih anak-anak. Kadang-kadang kalau minta permen, minta sama ayah dan ibu kita, apa yang kita lakukan? Ayah, ibu beliin. Tidak mau tahu, nggak dibeliin, nangis. Kita nggak pernah tahu tuh orang tua kita ambil dari mana duitnya. Terjamin nggak rezekinya? Sampai subhanallah SMP, SD, SMP, SMA, semuanya minta baju, minta ini, minta itu, dibeliin semua. Terpenuhi itu, 25 tahun terpenuhi. Masih nyari kerjaan sana sini, dikasih ada bantuan rezeki, hidup tiap hari tuh. Masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa minum, hidup. Kok 2 tahun ini setelah jadi sarjana, pintar, ketakutan? Dari mana nih? Ini dari mana konsepnya nih? Apa kata Nabi SAW? Merenungi ikhwan dan akhwat hadis ini. Hadis yang agung mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kalau seseorang lari dari rezekinya, lari. Antum lari dari rezeki. Sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mengejarnya. Sebagaimana juga mati mengejarnya. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditakuti? Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih juga, kata Nabi SAW, tidak ada jiwa, manusia kita anggaplah yang bernyawa, termasuk hewan yang ada nyawanya, yang ada ruhnya, jin, semua itu, tidak ada satupun yang berjiwa meninggal dunia kecuali yustawfa rizqu, akan diberikan semua rezekinya. Ada orang subhanallah menjelang tua sekali tiba-tiba dapat warisan yang banyak, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Memang tidak akan meninggal dunia kata Nabi SAW sampai semua rezekinya yang dicatatkan oleh Allah akan dikasih. Ini poin penting. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah dan Allah sudah menentukan. Hanya saja hubungkan ini tema poin demi poin berhubungan satu sama lain ikhwan akhwat sekalian. Jadi diikutin poin demi poin. Rezeki itu dibagi dua oleh para ulama. Ibaratnya saya berikan contoh di buku yang saya tulis ini adalah sebuah pohon. Ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan ini antum bisa pungut kapan saja, tidak ada upaya. Tinggal angkat, ambil. Seperti misal tiba-tiba kita dikasih makanan, tiba-tiba kita dapat uang, tidak ada sebab, ada orang memberi misalnya, atau kita menghirup udara, menangkap cahaya mata tadi, tidak ada suatu upaya. Ada upaya sesuatu yang kita lakukan, tidak. Oksigen masuk, hasil pembakaran keluar, mata kita nangkap cahaya, dan tidak ada batasnya nih. Oksigen kita di mana saja, di sini, di rumah, di jalanan, di mana-mana, semua bisa hirup. Tidak ada batasnya, bebas, gratis. Padahal kalau kita sesak napas masuk rumah sakit, berapa tuh bayar tabung oksigen? Mahal.
gitu kan? Susah, sesak napas. Sekarang lagi sehat Allah kasih. Ada yang berjatuhan. Jenis rezeki yang pertama ini namanya jenis rezeki mutlak. Artinya apa? Mutlak, datang. Antum tidak ada upaya di situ. Secara mutlak Allah kasih. Ada rezeki yang kedua, namanya rezeki ikhtiar. Ini pohon tadi, ada buah yang berjatuhan ya. Ada di atas buah yang bergelantungan. Nah, buah yang bergelantungan ini adalah buah rezeki yang ikhtiar. Artinya, antum punya tangga, punya usaha naik, kemudian naik setelah dapat fasilitas tangga, naik ke atas menggunakan energi untuk naik, lalu kemudian memetiknya. Dan rezeki